Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Umi Erlina dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Akuntansi Syariah, semester 5, kelas AKS 5D. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan ataupun merangkum tentang pasar modal syariah. Mungkin dari teman-teman sudah tahu tentang pasar modal syariah. Pasar modal syariah memiliki dua peran penting. Yang pertama, sebagai sumber pendapatan bagi perusahaan untuk mengembangkan usahanya melalui penerbitan efek atau surat berharga. Yang kedua, sebagai sarana investasi bagi investor. Pasar modal syariah bersifat universal, dapat dimanfaatkan oleh siapapun tanpa melihat latar belakang agama, suku, dan ras tertentu. Pasar modal syariah merupakan bagian dari industri pasar modal Indonesia. Secara umum, kegiatan pasar modal syariah tidaklah berbeda dengan pasar modal pada umumnya. Namun demikian, terdapat karakteristik khusus yang terkait dengan penerapan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan Fatwa DSN MUI, yaitu efek dan mekanisme perdagangan, efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Adapun mekanisme perdagangan yang bertentangan dengan prinsip syariah seperti maisir atau kegiatan perjudian, gharar yaitu ketidakjelasan, riba yaitu masyarakat kelebihan pengembalian berbentuk bunga. Untuk itu, pasar modal syariah menawarkan solusi tentang efek dan mekanisme perdagangan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Selanjutnya, landasan hukum pasar modal syariah antara lain Undang-Undang Pasar Modal dan Undang-Undang OJK dan Fatwa DSN MUI. Terdapat beberapa jenis surat berharga atau efek syariah di pasar modal, seperti efek syariah yang pertama, yaitu saham syariah. Secara konsep, saham tidak bertentangan dengan prinsip syariah, karena saham merupakan bukti penyertaan modal kepada perusahaan dan investor akan mendapatkan bagi hasil berupa dividen. Namun, tidak semua saham dapat langsung dikategorikan sebagai saham syariah. Suatu saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah dikarenakan dua faktor. Yang pertama, saham yang diterbitkan oleh perusahaan secara aktif mendeklarasikan sebagai perusahaan syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasarnya. Yang kedua, saham yang diterbitkan oleh perusahaan yang tidak dinyatakan kegiatan usaha perusahaan suatu syariah. Namun, perusahaan tersebut memenuhi kriteria syariah sehingga sahamnya dapat ditetapkan sebagai saham syariah oleh OJK atau pihak penerbit DES atau daftar efek syariah. Untuk dapat disebut sebagai saham syariah perusahaan, penerbit harus memenuhi dua kriteria. Kriteria yang pertama yaitu kegiatan usaha. Kegiatan usaha perusahaan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu usaha yang bergantung unsur perjudian, lembaga keuangan berbasis bunga, memproduksi atau mendistribusi serta memperdagangkan barang atau jasa yang haram, seperti minuman keras atau barang yang bersifat mudarat atau membahayakan. Kedua kriteria keuangan yang terdiri atas rasio utang berbasis bunga terhadap total aset perusahaan tidak boleh lebih dari 45%. Rasio pendapatan non-halal terhadap total pendapatan perusahaan tidak boleh lebih dari 10%. Saham yang memenuhi kriteria dimasukkan sebagai bagian dari daftar efek syariah atau bisa disebut DES. DES juga dapat diterbitkan oleh OJK atau pihak penerbit DES. OJK secara periodik menerbitkan DES 2 kali dalam setahun, yaitu pada akhir bulan Mei dan bulan November. Makasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.